Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Gerakan dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pada siang hari ini, saya khususnya akan menyampaikan program di mana saya mengikuti PKIP PJOK Kabupaten Boyolali kelas 11 untuk program modul 3 ini. Jadi saya akan menyampaikan program tindak lanjut atau RTL yang akan saya lakukan pada minggu depan, yaitu dengan nama program Gerdu Nasional atau Gerakan Peduli Permainan Tradisional. Ya, untuk latar belakang kenapa saya memilih program ini, yaitu visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Yang kedua, perilaku malas atau siswa itu mager, dampak dari gadget yang semakin marak untuk siswa ya peserta didik. Dapat mengakibatkan peserta didik dapat mudah lelah sehingga perlunya program untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi choice dan ownership untuk meningkatkan dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Capaian yang diharapkan yaitu pembelajaran PJOK HL dengan pelibatan KPS. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga kebugaran sepanjang hayat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan gerak dan kerja sama tim, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab dengan berbagai peran secara aktif. Yang ketiga, menerapkan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Yang keempat, menekankan pembelajaran melalui pengalaman secara nyata. Struktur program dan mitra profil kelompok belajar, yaitu waktunya. Program ini akan dilaksanakan pada bulan November 2024 selama 2 pekan. Satu minggu meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian tempatnya pelaksanaan ini dilaksanakan di lapangan SD Negeri 1 Gerakan, dan sosialisasi dan evaluasi diadakan di kelas. Kemudian target peserta program ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 dan kelas 6 SD Negeri 1 Gerakan. Peran komunitas belajar dan tanggung jawab. Di sini saya meminta kerjasama atau mitra utama dari program ini adalah yang pertama pasti tentunya di sini bisa Gerakan seluruhnya. Kemudian rekan sejawat yang terlibat yaitu guru kelas 5 dan kelas 6, yaitu Pak Ariel Budi dan Ibu Siti Karona sebagai pendamping proyek saya. Kapasitas kelas dan sekolah yang ada di sekolah kita yaitu aset modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua, wali murid maupun peserta didik. Kemudian aset modal politik yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program mampu menjalin mitra dengan baik. Yang ketiga, aset modal sosial dan politik
yaitu memaparkan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini. Kemudian yang keempat, aset modal finansial, yaitu adanya dana bos dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek ini. Yang kelima, aset modal politik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih, nyaman, kepemilikan lapangan dan sarana olahraga, ruang kelas dan lain-lain. Rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan setelah program dilaksanakan bersama peserta didik dan pelaku usaha. Bentuk evaluasi bisa dengan wawancara langsung. Yang ketiga, mendokumentasikan baik video maupun foto. Yang keempat, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form. Ya, tantangan dalam program saya ini yaitu kesibukan belajar. Jadi guru yang terlibat di sini dalam program ini tidak maksimal dalam menjalankan program. Kemungkinannya seperti itu. Kemudian faktor hujan karena cuaca yang terakhir hari ini sering hujan, makanya bisa membuat pelaksanaan permainan tradisional bisa tertunda. Yang ketiga, peserta didik yang ada yang sakit atau rawan sakit bahkan tidak lengkapnya peserta didik. Kemudian solusinya yang pertama tadi dengan kesibukan mengajar, yaitu mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak bentrok dengan jam mengajar guru yang terlibat. Kemudian mengatur ulang jadwal melaksanakan program sesuai dengan kondisi cuaca, mengacu dengan data dari BMKG. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi asupan makanan yang bergizi serta minum vitamin untuk peserta didik. Ya, ini tabel rangkuman saja ya, peran yang terlibat, kemudian materi pelajaran yang terlibat di program saya ini yaitu bisa masuk ke bahasa Indonesia, kemudian PKN dengan sosialnya, kemudian P5, kemudian peran yang terlibat guru mapel, dosen dan peserta didik, lokasi linknya di SD bisa masyarakat, portfolio dihasilkan, portfolio dokumen dan video keterampilan. Teknologi yang digunakan laptop, internet, kamera dan ponsel. Kemudian yang untuk gambar besar dari pembelajaran berbasis proyek ini kelas 5 dan 6, temanya menciptakan manajerial kepemimpinan yang sportif dalam pembelajaran saya melalui permainan tradisional. Topiknya permainan tradisional Gobak Sodor. Kemudian waktunya 2 minggu pada hari Rabu dan Sabtu. Kemudian dimensi profil pelajaran Pancasila yaitu dengan kritis, kreatif, bergotong royong dan mandiri. Subelemen P5-nya, bangunlah jiwa dan raganya. Tujuan pembelajaran adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab dengan berbagai peran aktif, pembagian peran secara musyawarah dengan memperhatikan choice dan ownership. Aset kekuatan sekolah tadi sudah saya sampaikan ada 5: manusia, fisik, lingkungan, sosial dan finansial. Terakhir, alur pembelajaran berbasis proyek. Pertama, saya menunjukkan proyek terdahulu, membuat perencanaan permainannya seperti apa, menyiapkan alat dan kebutuhan yang digunakan dalam program tersebut, kemudian pengumpulan informasi, peserta didik memahami kegiatan yang dilakukan, dikasih penjelasan juga tentang saya itu seperti apa, peran yang main seperti apa, yang jadi juri atau jadi wasitnya itu seperti apa. Pengembangan dan kembali membuat perencanaan akan proses pertandingan secara serta memberikan referensi dari kegiatan tersebut. Guru hanya sebagai fasilitator memberikan arah bimbingan kepada peserta didik. Kemudian presentasi,
Guru menentukan waktu pelaksanaan hasil karya dari proyek yang telah dibuat. Peserta didik melakukan presentasi hasil karya kelompoknya dalam sebuah acara yang telah didesain. Terima kasih telah menyimak dan hadir di program saya yaitu Gardu Nasional. Ini cukup dari saya. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, saya persilahkan. Ya, silakan Bu Siti. Programnya sudah direncanakan Mas Budi sangat inovatif ya, jadi mengangkat tema permainan tradisional seperti itu ya Mas. Untuk latar belakangnya mungkin dari Pak Reski itu sendiri, secara pribadi apa yang melatar belakangi Bapak untuk menjalankan program tersebut kaitannya dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu Siti. Pertanyaan yang bagus. Yang latar belakangi saya mengambil permainan tradisional yaitu pertama ketika sebenarnya saya ingin voli, tapi untuk voli untuk anak jadi untuk penguasaan teknik dasar itu kurang. Kemudian saya lihat ketika permainan tradisional itu dilakukan, mereka antusias. Yang kedua, dengan keterbatasan alat dan sarana prasarana di SD ini, ketika dilakukan selain permainan tradisional seperti voli hanya voli mini, futsal juga sama, sering dilakukan ya yang inovasi terbaru coba bila permainan tradisional itu dilakukan nanti seperti apa? Seperti itu. Saya kira menarik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya melihat anak-anak itu cenderung bermainnya tidak tradisional. Jadi kayak permainan tradisional itu sangat jarang disukai anak. Yang sering dilakukan hanya bentengan, padahal masih banyak sekali permainan tradisional yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi seperti itu. Oke, cukup dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah hadir di kegiatan presentasi program kerja saya atau RTL saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.